Shalom, kita kembali berjumpa lagi melalui channel ini. Kali ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, yaitu bahaya iri hati. Iri hati adalah sebuah kata yang seringkali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Baik di dalam lingkungan keluarga, di tempat pekerjaan, di sekolah, di kantor, di tempat tinggal kita sendiri, bahkan juga di dalam gereja. Pertanyaannya adalah, apa itu iri hati? Iri hati bisa diartikan perasaan kurang senang bila melihat orang lain beruntung atau berhasil dalam kehidupannya. Iri hati juga bisa diartikan rasa cemburu atau sirik terhadap orang lain. Yang jelas saudaraku, orang yang iri hati adalah orang yang selalu tidak bisa menerima kenyataan keberhasilan orang lain. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itu bahayanya iri hati. Nah, seperti apa sih ciri-ciri orang yang iri hati? Yang pertama, tidak bisa melihat orang lain maju. Ya, kalau orang lain berhasil, dia tidak senang. Kalau orang lain punya segala sesuatu, dia tidak senang. Yang kedua, cenderung mencari kesalahan orang lain. Ciri yang ketiga, sulit mencukupkan diri apa yang ada padanya. Artinya susah mengucap syukur apa yang dia miliki. Ciri yang keempat, senang melihat orang lain susah. Nah, ini ciri orang yang iri hati. Senang melihat orang lain susah. Ciri yang kelima, cenderung membicarakan masalah orang lain. Artinya mencari-cari kesalahan orang lain supaya orang lain jatuh. Itu ciri orang yang selalu iri hati. Nah, apa sih bahaya iri hati? Bahaya iri hati yang pertama, mudah menyimpan dendam. Nah, ini bahayanya. Yang pertama adalah mudah menyimpan dendam. Yang kedua, mudah menghalalkan berbagai cara. Ya, dia halalkan berbagai cara supaya orang lain jatuh. Bahkan kejahatan pun dia bisa lakukan supaya orang lain jatuh. Yang ketiga, bahaya iri hati, mudah melupakan firman Tuhan. Nah, ini bahayanya saudara. Mudah melupakan firman Tuhan. Dan yang keempat, mudah kecewa. Itu bahaya iri hati. Nah, kenapa seseorang timbul iri hati di dalam hidupnya? Yang pertama, karena tidak memiliki rasa percaya diri. Yang pertama, sekali lagi, karena tidak memiliki rasa percaya diri. Yang kedua, karena tidak menyadari anugerah Allah dan kasih Allah di dalam hidupnya. Yang ketiga, karena tidak memiliki jiwa besar menghargai kelebihan orang lain. Dan yang keempat, karena terpengaruh bujukan iblis. Itu kenapa timbul iri hati di dalam kehidupan seseorang. Nah, sekarang bagaimana supaya bebas dari iri hati? Bagaimana supaya terhindar dari yang namanya iri hati? Yang pertama, sadarilah bahwa iri hati adalah dosa yang menghancurkan. Ini adalah dosa yang menghancurkan hidup kita. Maka kita harus sadari, iri hati adalah sesuatu dosa yang tidak berkenan di hati Allah dan juga yang dapat menghancurkan hidup kita sendiri dan merugikan hidup kita dan juga keluarga kita. Yang kedua, bagaimana bebas dari iri hati? Belajarlah menghargai kelebihan orang lain. Setiap kita punya kelebihan masing-masing dan juga punya kelemahan masing-masing. Maka dari itu kita harus belajar
menghargai kelebihan orang lain. Dan yang ketiga, supaya terlepas dari rasa iri hati, kita harus makin dekat kepada Tuhan. Ini kuncinya. Kita harus makin dekat kepada Tuhan, membangun kekariban dengan Tuhan melalui doa. Membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Artinya, jangan sedikit pun memberi celah kepada iblis. Karena iri hati adalah senjata iblis untuk menghancurkan orang percaya. Nah, inilah nasihat Paulus. Dia berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku yang terkasih, mari kita menjaga hati kita, menjaga hidup kita, agar kita tidak jatuh di dalam dosa iri hati. Dan bagaimana kita menjaga hati kita, menjaga hidup kita agar tidak iri hati, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Dan kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, jagalah hatimu, jagalah hidupmu, tetap tinggal di dalam Tuhan, dan syukurilah apa yang engkau miliki. Tuhan memberkati engkau.